المطاع بسلطانه المرهوب من عذابه وسطوته النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته ومن يهزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المصاهرة سببا لاهقا وأمرا مفترضا أوشج به الأرحام وألزم الأنام فقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أما بعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوعد العذاب عليه فقال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء حضرة المحترمون وأساتذة المحترمون ثم الآباء والأمهات yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim ulama, para tokoh dan sesepuh masyarakat, sesepuh dari calon kedua pasangan kedua mempelai, dan juga yang kami hormati yaitu Bapak Raden Muhammad Amin sekeluarga besar, dan calon besan kami yaitu Bapak Agus Amri sekeluarga besar, dan Bapak penghulu dari kantor urusan agama Kecamatan Ilir Barat 2 Kota Palembang, Bapak Ibu hadirin wal mustami'in al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita memuji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala masih dapat meringankan langkah, meluangkan waktu, menyempatkan diri hadir ke majelis akdun nikah ini. Semoga kesyukuran dan kehadiran kita pada pagi hari ini
akan jadi satu wasilah terbukanya pintu rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa pula kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dan semoga tetap Allah limpahkan kepada junjungan agung kita, seorang manusia yang mulia yang telah dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, yaitu Sayyiduna wa Nabiyuna wa Habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, para sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Tanpa terkecuali semoga pada saatnya Allah berkenan menggolongkan kita semua menjadi ahli syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbana ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal mustami'in al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Sesaat lagi kita akan menyaksikan peristiwa sakral, peristiwa bersejarah dua orang anak manusia yang berlainan jenis, yaitu pelaksanaan akad nikah. Pada saatnya akan dinikahkan, yaitu saudara kita Bobby dengan calon seorang istri, yaitu Raden Ayu Anissa. Ini apa? Sesaat lagi Bobby, engkau akan mengucapkan kalimat kabul. Kalimat ini singkat, terdiri dari beberapa kalimat. Namun di balik kalimat ini ada tanggung jawab yang besar, Bobby. Tanggung jawab di sini bukan sekedar Anda memberi nafkah, makan, minum, pakaian, tempat dan lain sebagainya. Tapi tanggung jawab di sini ketika istrimu melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa uzur yang dibenarkan dalam hukum syariat, maka engkau bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang istrimu keluar rumah dalam membuka aurat, engkau pun bertanggung jawab dunia dan akhirat di hadapan Allah dan di hadapan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika engkau mengucapkan kalimat kabul, maka engkau adalah seorang pemimpin. Bahkan kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bimbing istrimu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an sudah jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak akan kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi bimbing istrimu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Bobby, kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata na'budu baru dengan nasta'in? Artinya, Bobby, hidup kita ni nak ibadah dulu, ya. Tidak sedikit manusia cuma bisa nasta'in, cuma bisa berpinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kewajiban Allah tidak dia tunaikan, makanya bimbing istrimu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian berdua selalu menjalani komunikasi yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah salat, apa janji Allah di dalam Al-Qur'an? Fa anzalallahu sakinata. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan sakinah dalam kehidupan rumah tangga kalian. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an juga, Bobby, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Bahwa laki-laki itu adalah seorang pemimpin. Nah, adalah pemimpin kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Bahwa seorang suami itu harus lebih bijak, harus tahu kondisi istrinya. Bahkan suami itu harus lebih pintar dari istrinya, terlebih dari pintar dalam urusan agama. Nah, itu yang pertama, Babi, syarat mutlak hidup rumah tangga, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Babi, kami tidak panjang-panjang. Yang kedua, pesan kami hidup rumah tangga ini, bawalah modal sabar yang sebanyak-banyaknya. Kalian berdua mungkin di latar belakangi banyak ketidaksamaan, selera makan mungkin berbeda, tutur bicara yang tidak sama. Sikapilah dengan sabar. Kita hidup seorang diri, Bobby, lagi untuk berusaha untuk sabar, apalagi dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Nah, makanya dalam rumah tangga ini, Bobby, masalah itu pasti ada. Nah, ketika kalian berdua dalam menjalani kehidupan rumah tangga ada masalah, jangan mudah ngadu sana sini, apalagi untuk ngadu ke media sosial. Nah, ketika kalian berdua ada masalah dalam rumah tangga, berminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Nah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri, dengan sabar, was-shalah, salat, ya. Bahkan salat inilah, Bobby, yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah."
Yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu babi adalah salat. Fa in salahat sairu amali, fa in fasadat sairu amali. Barang siapa yang salatnya bagus kata Nabi, maka baguslah seluruh amal perbuatan dia. Tapi kalau salatnya buruk, kadang salat kadang tidak, maka buruklah seluruh amal perbuatan kita. Kita ni banyak lalai babi. Lalai sama lupa itu berbeda. Lalai bahasa Arabnya ghafil, lupa bahasa Arabnya nisyan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata di dalam Al-Qur'an, ulaika humul ghafilun wala takum minal ghafilin. Lalai yang digunakan Allah Subhanahu wa taala kata di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata ulaika humul nisyan, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata di dalam Al-Qur'an, ulaika humul ghafilun. Celakalah wong yang lalai. Kemudian Bobby, hidup rumah tangga ini juga, ketika kalian mampu berdiri sendiri di atas usaha kalian, ingat pesan kami, jangan lupakan kedua orang tua kalian, jangan lupakan keluarga kalian. Suksesnya kalian ini Bobby tidak terlepas dari doa orang tua, doa keluarga. Kamu awasina, rame di sini, ada keluarga, ada yang apalagi adik, kakak mungkin yang jauh dari dekat. Nah, kenapa mereka hadir itu? Bukan memandang kita Bobby, tapi memandang kedua orang tua kita. Makanya ihtiramkan kedua orang tua kita. Bahkan kata Nabi, birru aba'akum tabiru abna'ukum. Ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka dipastikan anak keturunan kita pun akan berbakti kepada kita. Tidak sedikit manusia menyampaikan kehormatan kedua orang tuanya, bapaknya ibadah, taat, sementara anaknya maksiat, sementara anaknya minum khamar, sementara anaknya narkoba. Makanya jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Ketika kita tidak mampu berbakti kepada kedua orang tua kita, makanya jangan sekali-kali kita menyakitkan kedua hati orang tua kita. Nah, mudah-mudahan Bobby sedikit nasihat ini menjadi pelajaran, menjadi renungan buat kalian berdua. Hidup rumah tangga, sekali lagi, bawalah modal sabar yang sebanyak-banyaknya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, mawaddah, warahmah dalam kehidupan rumah tangga kalian. Allah Subhanahu wa taala pada saatnya memberikan kalian keturunan, zuriat yang soleh, yang soleha, yang dapat kalian banggakan bukan cuma di dunia, tapi di hadapan Allah dan di hadapan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.